Halo, selamat pagi. Salam sehat selalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau berbincang-bincang Dharma dengan siswa dari SD Dharma Suci. Tentang apa? Tentang cara meningkatkan keyakinan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Selamat menyimak. Oke, selamat pagi semua. Namo Buddhaya. Selamat pagi, Pak. Namo Buddhaya. Wow, 150 orang. Oke ya, kelas 4 sampai 6 hari ini ya. Iya, silakan dibuka materinya. Nah, ini ya. Kita mau menanamkan keyakinan kepada anak-anak. Menanamkan keyakinan kepada anak-anak. Kenapa? Karena umat Buddha itu butuh keyakinan untuk mengamalkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adik-adik yang berbahagia, kita itu perlu mengetahui apa itu keyakinan, apa yang perlu kita yakini, bagaimana cara menemukan, dan apa manfaat memiliki keyakinan. Ini poin-poin yang Mbak Edi ingin sampaikan. Lanjut. Sada, keyakinan. Atau bahasa Sanskertanya adalah serada. Itu mengacu pada komitmen untuk mempraktikkan ajaran Buddha dan percaya kepada makhluk yang terciptakan atau yang telah mencapai kesempurnaan, yaitu para Buddha. Jadi adik-adikku yang berbahagia, kalau kita umat Buddha punya keyakinan, pasti punya satu sosok figur yang kita yakini sebagai guru agung kita. Untuk apa? Untuk kita pun mencapai pencerahan yang seperti Buddha capai. Makanya adik-adik yang berbahagia, kalau pada hari ini belajar agama Buddha, kita yakin satu saat akan menjadi Buddha. Loh kenapa? Karena menerapkan ajaran-ajaran yang Sang Buddha sampaikan untuk membebaskan dari penderitaan. Lanjut. Nah, ciri-ciri keyakinan dalam agama Buddha yaitu apa? Membuka pandangan, keterbukaan, dan pengetahuan. Artinya, adik-adik yang berbahagia, kita dalam beragama Buddha, memeluk agama Buddha, punya kemauan untuk membuka diri, mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Apa sih agama Buddha? Apa sih Dharma? Apa sih Sangha? Harus kali. Loh kenapa? Karena untuk menambah kemajuan batin adik-adik ya. Jangan sampai adik-adik hanya modalnya, Pak, saya agama Buddha. Saya hanya percaya saja Pak pada Sang Buddha. Setelah itu, nggak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nggak begitu ya. Justru dengan kita beragama Buddha, kita rajin menggali ilmu pengetahuan, terus pelan-pelan menerapkan yang Sang Buddha sampaikan. Nah, yang kedua, Sang Buddha dalam keyakinan ini mencirikan ciri khas seorang Buddhis yang dalam hal ini keyakinan. Mempraktekkan, meliputi puja, pelaksanaan sila atau kemoralan. Jadi adik-adik kalau kita di sekolah atau di rumah baca parita adalah wujud cara kita menumbuhkan keyakinan. Oleh karenanya, sebelum mulai sekolah pun, sebelum mulai belajar, kalian membacakan nama Karapata, betul? Nah, itu ya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan keyakinan dalam diri kita terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Oleh karenanya, parita-parita yang kita panjatkan adalah untuk menimbulkan ketenangan batin. Lanjutnya kita bacakan juga parita Pancasila. Nah, di sini ada bagaimana cara menumbuhkan keyakinan ya. Adik-adik yang berbahagia, cara menumbuhkan keyakinan. Tiap orang pasti punya level-level berbeda. Yang pertama, keyakinan tanpa dasar. Apa itu? Dia lihat orang, lalu ikut. Wah, ada yang pasang dupa di altar, dia ikut pasang dupa. Ada yang pasang lilin di altar, dia pasang lilin. Ada yang bawa bunga, bawa buah,
dia pun pada minggu berikutnya ikut bawa bunga, bawa buah. Belum ngerti artinya. Tapi dia mulai menemukan keyakinan. Saya memasang dupa. Saya memasang lilin. Saya berdana bunga, berdana buah, menghormat para biku. Awalnya belum tahu. Hanya ikut-ikutan. Nggak apa-apa. Lah, ini akan berkembang. Akhirnya, dia pelajari. Kenapa ya orang-orang kok pasang lilin, pasang dupa, dana bunga, dana buah, hormat pada biku, pada anggota sangga, kepada pandita. Akhirnya dia pelajari. Oh, ini ya. Ternyata ajaran Buddha begitu luhur. Menghormat kepada Buddha punya makna. Kalau saya belajar pelan-pelan, menghormati, mengagungkan Sang Buddha. Oh iya, saya memahami sekarang. Ternyata menghormat rupang Buddha, menghormat kepada altar Buddha, umat Buddha bukan menyembah berhala. Artinya apa? Dia paham pelan-pelan. Akhirnya mengerti. Termasuk berdana lilin, dupa, bunga, buah. Akhirnya dia pahami pelan-pelan. Oh, lilin artinya penerangan. Saya pun begitu. Berdana lilin, menyalakan lilin. Akhirnya apa? Menghilangkan kegelapan batin dalam diri saya. Ada makna simbolis yang dia mengerti, pahami pelan-pelan. Oh, memasang dupa ini artinya memikirkan yang baik, mengatakan yang baik, dan berbuat yang baik. Oh, seperti itu. Ada makna-makna yang tersirat yang dia pelajari pelan-pelan. Oh, Sang Buddha, para siswanya berdana bunga sebagai simbol ketidakkekalan. Akhirnya dia mengerti. Ini ya, dasar kedua. Nah, lalu yang ketiga. Dasar yang ketiga adalah keyakinan disertai praktek. Adik-adik yang berbahagia, Bapak Ibu guru mengajarkan, ayo anak-anak kita berdana paramita. Kita menjalankan sila. Waktu teori ada belajar. Oh iya, dana buat apa ya? Menjalankan sila buat apa ya? Saya coba, saya praktekkan. Akhirnya adik-adik yang berbahagia menjalankan Pancasila Buddhis. Dalam kehidupan sehari-hari melatih pelan-pelan. Walaupun ya mungkin satu hari satu sila, akhirnya klop lengkap 5 sila. Pak, kenapa mesti satu-satu, Pak? Ya, kalian masih belajar. Pelan-pelan. Misalnya tidak menyakiti makhluk lain, ya. Nggak membunuh. Halo adik-adik. Banyak binatang-binatang yang kadang jadi permainan ya. Itu jangan. Mereka bukan untuk dipermainkan. Atau mungkin memelihara binatang yang makan binatang lagi. Akhirnya kita menghindari. Karena apa? Dalam agama Buddha kita diajarkan untuk menghindari membunuh. Akhirnya pelan-pelan Anda jalankan juga sila kedua. Menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Adik-adik, boleh pinjam pensil teman nggak? Boleh. Boleh pinjam buku tulis nggak? Boleh. Tapi ingat, kalau pinjam harus dipulangin, dikembalikan sambil mengucapkan terima kasih. Nah, ini kalau pinjam harus dikembalikan. Pak, saya pinjam pensil teman, Pak. Pulpen teman, Pak. Tapi bagus. Sayang kalau dipulangin. Nah, akhirnya kalian ambil. Namanya mencuri. Loh, kenapa? Kalau pinjam harus dipulangin. Kecuali kalian meminjam lantas bilang sama papa mama, iya bilang,
Pak, Ma, ini pulpennya pensil bagus, tolong dong belikan. Nah, itu boleh. Artinya apa? Kalian mau mempunyai milik barang itu yang mirip, boleh, tapi jangan mengambil. Lalu yang ketiga, menghindari perbuatan asusila yang nggak pantas. Yang keempat, kita menghindari ucapan yang nggak benar. Sebagai umat Buddha, kita diajarkan menata kata-kata, menata kalimat agar bagus. Oleh karenanya, kita ikuti. Oh, ini pantas, ini layak, ini bagus, ini pantas ya. Misalnya kita mau berbicara yang jujur, yang sopan, itu boleh. Tapi, boleh nggak menyakiti hati orang lain, ucapannya kasar, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kita nggak boleh mengucapkan kata-kata kasar. Kenapa? Akan menyakiti orang lain ya. Makanya adik-adik yang berbahagia, sebagai umat Buddha kita sudah punya benteng sila. Ya, di antaranya sila keempat ini. Kita nggak mengucapkan kata-kata kasar, nggak bicara yang menyakiti orang lain. Itu ya, kita latih. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan memfitnah. Ya, atau hal-hal yang nggak perlu kalian ucapkan. Kenapa? Karena nggak bermanfaat. Buat apa? Ya. Jangan ya. Lalu yang kelima juga, kita sebagai umat Buddha dilatih untuk menghindari makan atau minuman yang menyebabkan ketagihan atau lemahnya kesadaran. Ya. Oleh karena itu, para siswa yang berbahagia, adik-adikku yang berbahagia, kita sebagai umat Buddha punya landasan, punya pagar. Oh, ini 5 sila kita. Pak, ke 1, kedua, ketiga, mana yang lebih tinggi, Pak? Ya, pasti yang keempat. Apa itu keempat? Keyakinan yang telah menembus. Artinya kita sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya. Jadi adik-adik yang berbahagia, dari jalan-jalan sila, dana sila, samadhi, banyak, akhirnya kita bisa menembus. Pak, kan saya masih kecil, apakah bisa suci, Pak? Kenapa tidak? Ya, kesucian tidak dihalangi oleh umur. Kalau kalian belajar dan punya sila yang baik, yakinlah, sila-sila itu akan menolong kita. Yang membuat kalian gak bersih. Halo adik-adik. Umat Buddha diajarkan juga menghindari loba, dosa, moha. Apa itu loba? Apa loba? Halo? Ya, loba keserakahan. Oleh karenanya, sebagai umat Buddha, kita menghindari keserakahan. Kurangi keserakahan, kurangi. Pak, saya mau serakah. Oh, jangan. Makin serakah, makin menderita. Contoh yang paling gampang ya. Misalnya selesai kebaktian puja, ada pembagian buah-buahan. Misalnya sekarang lagi modelnya jeruk ya. Jeruk santang ini lagi banyak. Dibagiin oleh kakak pengasuhnya. Yang lain dapat 2 semua. Kalian mau 4. Boleh nggak? Jangan. Nanti yang lain nggak kebagian. Jangan serakah. Jadi ketika dibagikan 2 semuanya, ya terima kasih kakak. Karena apa? Kita sudah diberikan berkah. Itulah. Jangan bilang, Pak, saya nggak mau, Pak. Kenapa? Jeruknya asam. Ya. Ketika Anda menerima berkah dari selesai pembagian parita, kita ada berkah ya. Lalu ketika Anda makan, wah, memang nggak sesuai rasanya, kita kasih ke yang lain. Kenapa? Bisa saja ada yang suka. Kemudian, dalam agama Buddha diajarkan untuk mengurangi kebencian. Ini praktek. Harus kita kurangi kebencian yang kita miliki. Apa? Mengapa? Karena kebencian adalah hal yang membawa kita menderita. Coba adik-adik, kalau di kepala kita terpikir benci,
Akhirnya ucapan yang keluar bagus atau tidak? Ya tidak dong ya. Orang yang lagi marah-marah, ucapannya bagus gak? Enggak ya, yang jelek-jelek. Makanya sebagai umat Buddha kita latih. Kurangi kebencian. Kurangi kebencian. Dengan apa? Cinta kasih. Yang ketiga, penembusan juga belajar. Kita mengurangi kebodohan. Kenapa? Karena kebodohan menyebabkan kita tidak bisa membedakan baik buruk perbuatan. Mau ulangan, nggak belajar, nyontek, nilainya 10. Bagus. Tapi ingat, mencontek adalah perbuatan yang buruk, jelek, salah. Kalau kita ulangan bagus karena mencontek, malu. Kenapa? Itu bukan karya kita. Buat apa bang? Nih saya nilai bagus karena nyontek. Jelek. Bukan soal dimarahin, tapi itu tidak pantas ya. Jadi umat Buddha harus belajar. Ya, adik-adik kalau mau ulangan atau kalaupun tidak ulangan, belajarlah. Belajar setiap hari. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan kita. Oke, lanjut. Faktor-faktor yang perlu kita yakini ya. Adik-adik yang berbahagia, umat Buddha yakin terhadap Tuhan yang Maha Esa. Terhadap Triratna, Nibbana, dan hukum-hukum kenyataan. Pak Edi kupasnya nggak semua ya. Di sini kita kupas Triratna, 3 permata. Siapa? Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini yang patut jadi keyakinan kita. Karenanya umat Buddha menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ayo, kita kalau berlindung kepada Triratna, baca parita apa? Siapa tahu? Baca 3. Ya, Tisarana. Coba ya kita bacakan. Ya ikut Pak Edi sama-sama ya. Budang sarana gacami, damang sarana gacami, sanggang sarana gacami. Itu. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dharma. Aku berlindung kepada Sangha. Jadi adik-adik yang berbahagia, sebagai umat Buddha, kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Pak, apakah langsung Sang Buddha kita peluk Pak? Lalu jadi Sang Buddha pelindung kita? Bukan ya. Bukan kita lantas hanya sujud di depan patung Sang Buddha, lalu Sang Buddha melindungi. Bukan. Tetapi makna perlindungan kepada Buddha, kita itu punya benih-benih, bibit kebudaan. Tinggal kita kembangkan sehingga kita bisa mencapai tingkat-tingkat kebudaan. Itu loh. Teladan yang Sang Buddha ajarkan kita pakai, kita jalani. Adik-adik yang berbahagia, bagaimana kita melihat keagungan Buddha? Coba lihat, kalau kita perhatikan patung atau rupang Sang Buddha, tenang nggak wajahnya? Tenang, bahagia. Ya, kita ingin sebahagia seperti beliau, tenang sekali beliau. Ya, kenapa? Karena sudah membebaskan dari kekotoran batin. Ya, Pak, apakah saya bisa Pak? Bisa, bisa. Bagaimana? Sang Buddha sudah memberikan pelajaran. Oleh karenanya, kita berlindung kepada Dharma. Dharma kita jadikan pelindungan ya. Akan menuntun. Kenapa Dharma jadi pelindung kita? Kita berlindung kepada Dharma. Ajaran Buddha. Ya, karena ajaran Buddha. Nah, akhirnya bagaimana? Supaya kita dilindungi oleh Dharma, menjalankan Dharma, melaksanakan Dharma dalam kehidupan sehari-hari.
Itu. Ya, makanya adik-adik ya, supaya sehat, kita harus ya sekarang apa? Jaga kesehatan. Apalagi sekarang nih, pada masa-masa pandemi. Kalau keluar pakai apa itu? Masker. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Jaga kondisi badan, jaga kondisi tubuh supaya sehat. Ayo, bahagia. Bahagia. Nah, hindari kerumunan. Kita harus jaga kondisi yang sehat. Dari mana? Dari diri sendiri. Nah, makanya mereka yang melaksanakan dharma akan dilindungi oleh dharma dan kebaikan kita. Coba Pak Edi tanya nih, halo adik-adik, kalau ada kesempatan dana, yang berdana itu orang kaya apa orang miskin? Dua-duanya. Dua-duanya, bagus. Kenapa orang kaya? Ya, kenapa orang kaya harus berdana? Karena untuk melindungi karma baik yang sudah ada. Iya. Menambah lagi. Ya, sekarang kalian kaya raya. Petik karma baik. Kalau cuma dipetik lama-lama apa? Habis. Oleh karenanya, berdana adalah cocok untuk semua orang. Ayo, latih. Daya ingatnya kuat. Jadi pelajari. Belajar. Jangan takut. Yang namanya belajar tidak kenal usia. Sejak kecil, sejak dini. Contoh, belajar perkalian. 1 kali 1 berapa? 1. Gampang ya. 5 kali 5 berapa? 6 kali 7 berapa? 1 kali 200 berapa? 1000 dikali 0 berapa? 0. Kok pinter-pinter ya? Ore. Kenapa? Karena sejak kecil belajar. Buat apa? Buat ilmu kita belajar. Buat tua nanti. Contoh yang paling gampang. Coba dibaca tuh di atas. Apa judulnya? Loh, kok bisa? Siapa yang ngajarin membaca? Ibu guru. Makanya sangat beruntung kalian bisa membaca. Oh, itu hukum kesunyataan. Hukum karma, sebab akibat perbuatan. Saya berbuat baik, akibatnya bahagia. Saya berbuat buruk, akibatnya menderita. Dengar ya. Apa artinya karma? Ayo. Hukuman. Hukuman apa? Hukum akibat. Nah, ya, Pak Edi katakan. Karma artinya perbuatan. Apa arti karma? Perbuatan. Yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, jasmani. Yang baik maupun buruk. Ulangi. Karma adalah perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, jasmani, yang baik maupun buruk. Ulangi. Karma adalah perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, jasmani, yang baik maupun buruk. Ore, ya. Itu kita belajar karma. Karena apa? Karena supaya kita bahagia, mengenal karma. Ya, kemudian nomor 2, hukum paticca samupada. Hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Ini dijabarkan dalam 12 mata rantai ya. Jadi adik-adik nanti ya ketika SMP SMA ada belajar. Sekarang belum. Kemudian Cattari Arya Sacani.
4 kesunyatan mulia. Kehidupan itu yang sang Buddha ajarkan ada 4 ya. Duka, asal mula duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Karenanya sebagai umat Buddha kita harus belajar. Pak, kenapa saya menderita, Pak? Oh, karena kamu terlalu banyak keinginan. Contoh, adik-adik. Kalau kalian mau makan atau minum, perlu kenyang sekali atau cukup saja? Cukup, jangan kekenyangan. Kalau makan kekenyangan, jadi sehat atau tidak? Sakit ya. Wah, kekenyangan. Misalnya habis makan nasi, makan mie instan, makan ketoprak, makan somai. Aduh, perutnya jebol. Bahaya ya. Apalagi di masa pandemi ini. Kalian cuma makan, tidur, nggak bergerak. Lama-lama gemuk. Halo, siapa yang sekarang udah kegemukan? Nggak boleh ya. Jadi normal saja. Harus aktif. Kemudian tilakana. 3 corak kehidupan. Apa itu? Anicca, dukkha, anatta. Kita hidup itu adik-adik selalu berubah. Kalian yang kelas 3 akan naik kelas 4. Kelas 4 naik kelas 5. Kelas 5 naik kelas 6. Itu naik. Pak, saya mah nggak mau naik-naik, Pak. Kelas 4 terus. 10 tahun. Mau nggak? Kalau kalian kelas 4 terus selama 10 tahun, berapa umurnya dong, Tar? Lulus SMP, SMA. Aku lihat, jangan. Harus belajar. Harus gali ilmu, ya. Jadi, karena hidup tidak kekal, kita sadari. Enak ya. Wah, nggak boleh begitu. Ya, belajar terus untuk pintar. Iya. Iya, pulangnya lebih lama. Oke, lanjut. Materi berikutnya. Manfaat memiliki keyakinan ya. Adik-adikku yang berbahagia, kalau kita punya keyakinan, kita akan meningkatkan praktek dharma dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Yakin. Contoh, kalau Anda yakin berdana punya manfaat, maka akan rajin berdana, rajin beramal, rajin memberi. Kalau Anda yakin menolong adalah perbuatan baik, maka Anda menolong. Itu kenapa yakin? Pak, saya kok masih menderita, Pak, padahal sudah banyak berbuat baik. Yakin. Karma buruk dalam kehidupan lampau sedang berbuah. Karma baiknya belum. Maka itu kita punya keyakinan. Kita terus berbuat baik. Kedua, karena punya keyakinan, maka batinnya tenang. Misalnya begini adik-adik ya, kalian sedang menghadapi musibah, sedang sakit, atau mau belajar kok susah mengerti, pelan-pelan. Kenapa? Karena kita butuh keyakinan. Saya pasti bisa. Saya harus bisa. Saya pasti sembuh. Saya akan sembuh. Ada keyakinan. Tapi kalau Anda nggak yakin bagaimana? Gelisah. Aduh, kapan sih saya gede nih? Kok kecil terus nih? Ingat, umur akan bertambah. Apakah tiba-tiba kalian dari yang umur 7 tahun langsung 15 tahun? Enggak, pelan-pelan. Dari 7 tahun ke 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Gitu, tumbuh. Misalnya begini. Kalian mau olahraga, mau badannya gede. Baru olahraga, baru fitness. Langsung angkat berat beban yang 200 kg. Kuat nggak? Hah? Orang yang bisa udah patah tulang dari tadi. Patah tulang. Ya, kalian pertama-tama angkat nih penggaris. Ya, pertama penggaris 10 kali, kedua pulpen, ketiga buku, keempat lama-lama 10 kilo, 15. Naik pelan-pelan. Enak aja langsung 200, plek, patah tulangnya. Oleh karena perlu bertahap. Kemudian
adik-adik yang berbahagia, orang yang punya keyakinan akan bisa harmonis dengan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kenapa? Dia nggak perlu mengganggu orang lain. Loh kenapa? Karena dia punya keyakinan. Saya agama Buddha. Loh, yang lain agama lain biarkan. Kita nggak perlu ngutang-ngatik agama orang lain. Kita pelajari agama kita. Lalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya itu. Dengan kita belajar agama Buddha, punya keyakinan, muncul ketenangan, muncul keharmonisan, akhirnya bahagia. Pak, orang yang punya keyakinan setelah meninggal apakah lahir kalam bahagia, Pak? Pasti. Loh kenapa? Karena dalam hidupnya tenang. Tenang. Sehingga waktu meninggal pun kondisinya tenang. Ya. Oke, lanjut. Oh, tanya jawab nih. Halo. Ada berapa orang nih akhirnya? Satu dulu ya. Ada berapa orang nih? 100 ya? Coba yang bisa tunjuk jari ya. Apa perbedaan percaya dengan yakin? Siapa yang bisa? Ayo. Nicholas. Silakan Nicholas. Nicholas. Apa Nicholas? Percaya dan yakin. Ya adalah mempercayai dan ya kita meyakini. Hehehe. Kita percaya dan meyakini. Oke. Apalagi? Kita percaya, yakin. Coba lebih kuat yang mana? Percaya dengan yakin. Yakin. Contoh nih. Di tangan Pak Edi ada kertas. Percaya atau yakin? Ah? Percaya. Buka. Ada nggak? Ada nggak? Sekarang lihat nih. Nah, lihat ya. Di tangan Pak Edi ada kertas. Percaya apa yakin? Hah? Kenapa yakin? Karena sudah apa? Sudah apa? Sudah melihat. Coba lihat lagi ya. Ini di genggaman Pak Edi ada kertas. Percaya atau yakin? Yakin. Kenapa yakin? Karena sudah melihat. Pak, kenapa saya yakin pada Sang Buddha, Pak? Karena saya sudah diajarkan Sang Buddha tentang kebaikan. Dan saya sudah terapkan bahwa berbuat baik bahagia, berbuat jahat menderita. Kita udah yakin. Karena sudah menerapkan. Nah, ini Ehipassiko. Sudah dengar belum? Ehipassiko. Apa? Ayo artinya. Siapa tahu? Apa arti Ehipassiko? Ayo. Ya, Luffy. Apa Luffy? Ya, Luffy. Ya, datang, lihat, dan bukti. Perbuatan yang Perbuatan yang dilakukan dan badannya baik. Ya, perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan jasmani yang baik maupun buruk. Oke, ulangi. Karma adalah perbuatan Yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, jasmani yang baik maupun buruk. Oke, pas sekali. Manfaat dari berbuat baik. Saya mau. Ya, silakan siapa tuh? Ayo, manfaat berbuat baik. Aku mendapatkan
karma baik. Oke, mendapatkan karma baik, hidupnya bahagia, banyak teman, disukai, dan bila meninggalnya lahir dalam bahagia. Apa akibat berbuat jahat? Misalkan mau. Siapa tuh? Ayo. Misalkan Ya, silakan. akan mendapatkan karma buruk. Akan mendapatkan karma buruk ya. Umurnya pendek, berpenyakitan, hidupnya miskin. Oleh karena itu, jangan suka berbuat jahat. Lanjut. Kesimpulannya, adik-adik yang berbahagia, yakin umat Buddha adalah keyakinan yang timbul atas dasar pengertian. Jadi kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha karena mengerti. Dan mengundang untuk dipraktekkan. Bukan cuma teori ya adik-adik ya. Kemudian keyakinan setiap orang tergantung dari praktek Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Semoga kita semuanya semakin yakin akan ajaran Buddha dan yakin terhadap Dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ya, saya serahkan kepada ibu kelasnya.
kasih. Salam sehat selalu.